Janganlah suka memandang fisik, jangan juga suka mengusik. Jangan panik, jangan berisik, masuk ke teknik udah pasti asik. Halo guys, kalian tahu gak sih apa itu Gunung Kilauea? Jadi, Gunung Kilauea adalah gunung berapi paling aktif di dunia pada abad ke-21 dan merupakan gunung berapi termuda yang berada di Pulau Hawaii di antara dua gunung lainnya. Jadi, gunung ini terletak di paling tenggara dari gunung berapi basaltik yang membentuk kepulauan Hawaii di pertengahan Pasifik dan memiliki ketinggian sekitar 4090 kaki di atas permukaan laut. Jadi Kilauea ini memiliki serangkaian kawah tertanam di puncaknya yang disebut sebagai kaldera dan dua garis ventilasi yang disebut sebagai zona keretakan atau rift zones. Zona retakan ini membentang ke arah timur atau timur laut dan barat daya dari kaldera. Nah, jadi kalian tahu gak sih kenapa Kilauea ini dapat terjadi erupsi? Jadi letusan dari Kilauea ini terjadi ketika magma dan gas vulkanik meninggalkan magma chamber, kemudian bergerak menuju permukaan, bisa lewat kaldera ataupun dari zona keretakan yang terdapat di Gunung Kilauea ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik magma dan erupsi Gunung Kilauea. Gunung api Kilauea merupakan bagian dari ekvaraktif dan salah satu dari 5 gunung paling aktif. Gunung Kilauea memiliki ketinggian 1.200 meter dan lavanya salah satu yang paling cair. Juga memiliki kaldera yang sangat mudah ditemukan. Struktur yang dimiliki kedalaman lebih dari 100 meter dan radiusnya melebihi 5.000 meter. Gunung api Hawaii Kilauea adalah gunung api nomor 2 dari 5 yang muncul dari titik pulau itu. Itu juga merupakan bagian dari rantai gunung bawah laut Hawaii Kaisar. Pusat letusan saat ini, letusan gunung api Kilauea memiliki lava yang sangat cair dan berbentuk seperti perisai atau tameng yang dapat mengalir ke segala arah. Skala letusan gunung api ini relatif kecil, namun memiliki intensitas yang tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzani dengan akhiran NIM 012. Simaklah video berikut ini. Berdasarkan video tadi, kita dapat menganalisis bagaimana dengan karakter letusan dan karakteristik magma dari Gunung Kilauea. Perlu kita ketahui juga bahwasanya gunung ini memiliki tipe perisai aktif. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tipe magma gunung ini? Magma Gunung Kilauea memiliki tipe magma basaltik, yang artinya kandungan silika yang rendah namun kaya akan besi dan magnesium yang tinggi. Nah, magma Gunung Kilauea ini juga memiliki viskositas yang rendah, yang berarti mudah untuk mengalir dan membentuk lava yang tipis dan luas. Magma dari gunung ini juga memiliki suhu atau temperatur yang sangat tinggi, yaitu di antara 1100 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya magma gunung ini berasal dari titik panas bawah lempeng Pasifik yang menyebabkan lelehan mantel itu naik ke atas. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Muhammad Syafi dengan akhiran NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jenis erupsi terbaru di Gunung Kilauea sejak tahun 1980. Yang pertama yaitu pada Januari 1983 terdapat proses letusan gunung berapi Kilauea terpanjang dimulai. Gunung Kilauea meletus selama berhari-hari.
Kejadian ini menghasilkan aliran lava yang menutupi area lebih dari 100 km kubik dan menghancurkan sekitar 200 rumah. Kejadian ini juga menambah garis pantai baru ke pulau ini. Erupsi kali ini merupakan erupsi freatik. Berikut merupakan video dari erupsi di tahun 1983. And then later in video as well. The current eruption of Kilauea began on January 3rd, 1983. At our house in the town of Volcano, some 9 miles away, we could easily hear the roar and feel a gentle vibration. At night, residents and visitors would watch these beautiful fountains from several locations. Geologists from the Hawaiian Volcano Observatory constantly monitored the eruption, and photographers like myself, Jim Griggs, Dorian Wiesel, and others worked with them or hiked out on our own to photograph and to just be there. Pada letusan ini pun berlanjut sampai tahun 1986, 1992, hingga 1996. Berikut video erupsi yang berlangsung pada tahun 1996. And we're flying out to these new breakouts just south of Pu'u'o'o Cone. These 15 to 20 foot high dome fountains are spectacular from anywhere, but only when you get close like this can you easily see them forming. Getting the best footage is clearly a factor of being in the Halo, perkenalkan nama saya Siti Maya Sukmaranti dengan NIM 10.121.004. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi jenis erupsi terbaru dari Gunung Kilauea yang berada di Hawaii. Baik, jadi berikut adalah PPT dari klasifikasi jenis erupsi terbaru. Yang akan kita bahas adalah erupsi terbaru pada tahun 2018. Jadi, erupsi pada tahun 2018 ini itu termasuk dalam erupsi freatik, di mana erupsi ini menyemburkan lava dan mengalirkan batuan cair ke sungai-sungai serta pemukiman. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan, baik itu kerusakan infrastruktur ataupun sarana prasarana warga yang berada di Hawaii itu sendiri gitu. Nah, terus selain itu erupsi ini juga mengakibatkan tubuh ataupun puncak dari Gunung Kilauea itu hancur karena lontarannya. Hal ini kita ketahui sebagai erupsi eksplosif. Seperti itu. Nah, berikut adalah cuplikan video yang saya ambil dari Big Island TV Hawaii. Check it out. Sunday, May 6, 2 more fissures emerge for a total of 9 so far. 6 homes destroyed. The aerial footage is dramatic. This once tranquil family residential community where 2,000 residents have built their lives is now being taken over by lava. Sunday, May 6, 5:30 p.m. 10 fissures have now emerged. 26 homes destroyed. Community support is coming forward to help anyone who needs it. Oke, mari kita lanjut. Jadi, Gunung Kilauea Hawaii ini erupsi terbarunya bukan hanya tahun 2018 saja, karena Gunung Kilauea Hawaii ini itu juga erupsi pada tahun 2021. Berikut adalah penjelasannya. Oke, baik. Jadi, pada tahun 2021 Gunung Kilauea Hawaii ini juga erupsi yang termasuk ke dalam erupsi freatik gitu. Dimana erupsi ini tuh dari kawah Halemaumau bagian barat yang erupsinya itu tidak hanya mengeluarkan lava tapi juga gas vulkanik gitu. Serta ia juga menguapkan danau air yang telah menggenang di dalam kawah selama lebih dari setahun dan menggantikannya dengan danau lava. Di mana danau lava ini juga memiliki kedalaman sekitar 229 meter. Nah, saya juga mengambil sedikit video dari YouTube BB Earth mengenai erupsi Gunung Kilauea Hawaii ini. Let's go! This is the most active.
Kilauea in Hawaii. Here, magma, liquid rock from the planet's hot interior, bursts out through fractures in the Earth's crust. And it's been flowing for months. Nothing can stand in the lava's way. Volcanoes are certainly destructive. But without these powerful underground forces, there would be no breathable atmosphere. No oceans. No land. No life. We can't control volcanoes, but they're vital for all living things on planet Earth. Oke, baik. Halo, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rian Fahri dengan NIM 1011-226. Di sini saya akan membawakan materi mengenai potensi bahaya dan sumber daya yang sudah ada dan kemungkinan akan ada nih di Gunung Kilauea di Hawaii. Singkat cerita, bahayanya ini sempat terjadi nih pada tahun 2018, kisaran di tanggal 11 Mei. Nah, di tanggal itu telah terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik dan seismik gunung api di Kilauea, Hawaii. Nah, karena menyebabkan keruntuhan dan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur dan di jalan seperti taman dan juga retak-retak menimbulkan retak di jalan dan banyak kerusakan pada air dan selokan. Kemudian juga menimbulkan yaitu fog atau kabut vulkanik, yaitu kabut yang terlihat ya dari uap air seperti H2O, karbon dan terus karbon dioksida, CO2, belerang dioksida, SO2 dan partikula PM, termasuk tetesan asam yang ada di Hawaii pada tingkat tinggi sama letusan nih pada sekitar bulan Mei berarti. Nah, hal ini menyebabkan melepaskan sekitar 15 dan 20 kiloton SO2 gas per hari atau sekitar 50 kali lipat nih lebih tinggi daripada emisi dari SO2 atas memproduksi pembangkit listrik sama di sekitar negara Amerika Serikat. Nah, dan juga karena ada kondisi angin yang mempengaruhi udara ini, nah makanya seluruh pulau dan negara sebagian negara terpengaruh nih oleh polusi vulkanik dari Kilauea, Hawaii. Nah, kabut vulkanik ini sampai ditemukan sekitar di daerah Guam, yaitu. Halo, nama saya Dita Septiana Sasabila dengan NIM 10122106 akan menjelaskan mengenai metode pemantauan erupsi gunung api Kilauea saat ini. Nah, terdapat 3 metode utama yang digunakan untuk memantau erupsi gunung api Kilauea. Nah, metode pemantauan erupsi gunung api Kilauea ini dilakukan oleh Hawaiian Volcano Observatory atau HVO. Metode pertama dilakukan dengan menggunakan jaringan pemantauan lebih dari 1 stasiun lapangan dengan instrumen yang merekam dan mengukur gempa bumi, pergerakan tanah, gas vulkanik, gelombang suara, pergerakan lava, volume magma di bawah tanah, dan perubahan visual dalam aktivitas erupsi. Stasiun lapangan ini akan terus mengirimkan data melalui sinyal radio ke observatorium, di mana data tersebut itu akan direkam, diproses oleh program komputer khusus, dan dianalisis oleh para ilmuwan. Selain sensor berbasis darat, data satelit juga digunakan untuk mendeteksi jika terdapat perubahan elevasi tanah dan suhu di permukaan yang dapat menunjukkan aktivitas lava atau letusan lainnya. Jika terdapat pergeseran data secara tiba-tiba, akan terdeteksi secara otomatis. Ilmuwan HVO akan segera diberitahu untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat. Jika data pemantauan menunjukkan perubahan signifikan dalam aktivitas gunung berapi, para ilmuwan HVO ini akan segera menginformasikan kepada publik.
Selanjutnya metode pemantauan yang kedua yaitu melalui pengambilan sampel lava. Umumnya ahli geologi HVO membawa sampel lava yang baru saja dipadamkan dari letusan di gunung berapi Kilauea. Lava cair ini dengan cepat akan ditempatkan di dalam ember berisi air untuk membekukan dan melakukan pertumbuhan mineral untuk analisis kimia dan mikroskopis. Nah, metode pemantauan erupsi gunung api Kilauea ini yang ketiga yaitu dilakukan pengukuran gas vulkanik. Pengukuran gas vulkanik ini cukup penting karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa gas vulkanik yang terlarut merupakan salah satu faktor pemicu letusan gunung berapi. Metode ini menggunakan spektrometer Fourier transform infrared atau FTIR untuk mengukur komposisi gas vulkanik yang dipancarkan selama letusan. Pengukuran gas vulkanik dengan tingkat emisi yang sangat penting untuk mengkarakterisasi keadaan gunung berapi aktif di Hawaii. Sekian dan terima kasih.